Jika Anda adalah produsen olahan daging dan Anda menggunakan STPP dalam jumlah banyak, tentu saat ini adalah waktu-waktu yang susah. Kenapa? Karena saat ini harga STPP lagi naiknya gila-gilaan, dan yang kedua, stoknya ini nggak jelas ada atau enggaknya. Nah, hari ini saya tidak akan membahas tentang teori, trik, mitos apapun, tapi saya akan membahas tentang kenapa kok harga STPP ini naik gila-gilaan, sampai kapan ini akan berlangsung, dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengatasinya. Seperti yang Anda sudah tahu, STPP lagi kondisinya tidak bagus, lagi gila-gilaan naik. Hal ini karena produsen STPP itu lagi shortage semua. Shortage itu berarti lagi tidak ada barang. Nah, jadi gini, STPP merupakan pengenyal yang terbuat dari fosfat. Dan di dunia ini, kita ngomong dunia ya, bukan cuma Indonesia. Di dunia ini, produsen terbesar fosfat adalah Cina. Dimana kalau saya nggak salah, lebih dari 50% supply fosfat. Jadi kalau seluruh dunia itu 100%, 50% lebih itu yang menyuplai fosfat adalah Cina. Dan saat ini, sebenarnya bukan saat ini sih, sudah mulai sekitar 2-3 bulan yang lalu, kondisi Cina itu lagi nggak bagus karena mereka mengalami krisis energi. Sehingga dari pemerintah Cinanya mengeluarkan peraturan bahwa pabrik tidak bisa beroperasi secara maksimal. Nah, celakanya sekitar, kalau saya nggak salah ingat, 1-2 bulan lalu, banyak pabrik yang terpaksa harus ditutup. Dan satu daerah, saya lupa daerahnya apa, itu dampaknya begitu besar sekali, dan kebetulan daerah itu adalah pusatnya penghasil STPP. Nah, karena pabrik-pabrik itu tidak bisa beroperasi, maka supply dan demand-nya nggak imbang. Kalau Anda ingat pelajaran kita waktu SD SMP dulu, ada supply, ada demand. Kalau demand-nya tinggi tapi supply-nya rendah, tentu harganya melambung. Dan ini yang terjadi STPP. Kebutuhannya itu tetap seperti biasa, normal. Supply-nya ini nggak ada, hampir dibilang nggak ada. Masih ada sih yang berproduksi, tapi sedikit sekali. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan harganya itu melambung tinggi sekali. Nah, jadi kalau Anda sekarang bingung harga STPP kenapa naik, jawabannya itu. Lalu ada enggaknya, saya juga nggak tahu. Kondisi pemasok terbesarnya ini lagi nggak bisa berproduksi, sehingga kemungkinan besar ya supply-nya sendiri nggak ada. Nah, itu kan kondisi globalnya di dunia. Lalu di Indonesia itu kenapa kok baru terasanya sekarang? Jawabannya gini, kita kalau mau impor STPP, apapun lah, barang apapun, tentu tidak hari ini telepon, besok dikirim, kan enggak. Ada jangka waktu. Nah, selama jangka waktu ini, jangka perjalanan dan sebagainya, itu kan membuat banyak distributor impor itu memiliki stok. Kondisinya, kenapa kok baru naik sekarang padahal kondisi krisis sudah dari 2-3 bulan lalu? Karena selama 2-3 bulan sampai sekarang ini, di Indonesia ini stoknya masih ada. Nah, bulan ini atau akhir bulan kemarin itu stoknya mulai habis, dan ketika para importer mau beli lagi, barangnya itu nggak ada. Nah, itulah penyebabnya kenapa kok STPP ini banyak kosong. Oke, jadi saya anggap Anda sudah tahu penyebabnya. Lalu prediksinya ini sampai kapan? Berita buruknya, kemungkinan ini akan berlangsung hingga tahun depan. Dan kalau dari saya pribadi, prediksi saya pribadi, kemungkinan paling cepat Maret tahun depan itu kondisinya tidak akan baik. Semoga April baik. Kenapa? Jadi gini, Cina tidak bisa produksi karena krisis energi. Mereka susah energi sehingga mereka harus membatasi. Nah, kondisinya di Cina sekarang sedang masih akan masuki musim dingin, di mana musim dingin ini berarti kondisi dingin dan konsumsi energi itu meningkat drastis. Sehingga nggak mungkin kan masyarakatnya dikorbankan, otomatis adalah pabrik-pabriknya. Sehingga ini nggak akan berjalan, dan biasanya kondisi musim dingin itu berlangsung sampai sekitar bulan Januari atau Februari. Celakanya di bulan Februari itu saya lupa, kalau nggak salah Cina itu juga ada suatu event cukup besar, sehingga itu memerlukan energi yang cukup besar juga. Kondisi seperti ini yang menyebabkan kemungkinan sih mereka tidak akan melonggarkan kebijakan hingga tahun depan. Paling bagus, kalau saya tepat, paling bagus mungkin sampai Imlek, di mana Imlek biasanya kan Februari. Setelah Imlek baru mungkin pelonggaran, itu baru mungkin mulai beroperasi dan suplai mulai ada. Jadi kalau ditanya sampai kapan, feeling saya kok mungkin sampai Maret atau setelahnya. Nah, itu sampai kapannya. Terus berita buruk yang kedua, ini kemungkinan bulan depan Januari, Februari harganya masih terus naik. Kenapa? Kembali stoknya semakin tipis, kebutuhannya tetap stabil, suplainya rendah sekali, hampir nggak ada. Ya, ini akan harga terus naik terus.
Jadi berita buruknya ada dua, kemungkinan ini berlangsung sampai kuartal 1 tahun depan, yaitu Maret, Februari, ya semoga saya salah. Kedua, kemungkinan di bulan depan semua harga itu naik terus. Nah sekarang oke, itu berita buruknya, itu penyebabnya Anda tahu. Terus nextnya kita gimana? Nah saya ada dua alternatif. Yang pertama, solusi yang pertama, kalau Anda biasa menggunakan STPP dan tidak bisa dapat barang, Anda bisa coba cari yang namanya Windapos. Kenapa kok saya ngomong Windapos? Jadi gini, Windapos sendiri adalah fosfat sama, tapi dia blend fosfat, sehingga secara performa dia akan lebih bagus. Saya menyarankan Windapos kenapa? Karena setahu saya kondisi saat ini Windapos cukup bagus, stoknya masih cukup ada, setidaknya sampai Januari Februari kayaknya sih masih ada, sehingga walaupun harga mungkin ikut naik bulan depan, tapi setidaknya barang ada, sehingga tidak mempengaruhi Anda untuk produksi. Nah, kalau diomong kan harganya mahal, lebih mahal dari STPP. Iya, saya setuju. Tapi sekarang harga STPP sudah jauh lebih mahal daripada Windapos. Jadi itu Anda perlu perhatikan. Saya nggak tahu nanti Desember, Januari gimana, apakah akan naik lagi sehingga Windapos lebih mahal atau gimana, saya nggak tahu. Yang pasti kalau kita ngomong sekarang, mumpung masih ada dan harganya masih bagus, sebaiknya Anda segera beli. Itu saran yang pertama. Alternatif yang kedua, kita nggak pakai STPP, kita nggak pakai Windapos, kita nggak pakai fosfat, tapi kita bisa pakai karakinan. Nah, saya menyarankan karakinan KRI 02. Kenapa kok saya jadikan ini di alternatif kedua? Jawabannya gini, faktor pertama adalah harga. Itu adalah sisi negatifnya. Semahal apapun fosfat, STPP, Windapos, tetap lebih mahal dari karakinan. Itu berita buruknya. Berita bagusnya, stok karakinan akan aman karena suplainya bukan nomor satu dari Cina, sehingga walaupun Cina krisis energi, kemungkinan suplai karakinan itu masih aman. Anda masih bisa dengan mudah mendapatkan barangnya. Selain itu, positifnya lagi kalau Anda pakai karakinan, terutama KRI 02, seharusnya kekenyalan Anda bisa lebih oke. Tapi mungkin nggak terlalu signifikan, mungkin kalau segini nilainya mungkin akan naiknya sedikit. Tapi poin plusnya adalah kalau Anda kebanyakan pakai karakinan, hasilnya nggak akan pahit atau getir. Karena Anda tahu kalau pakai STPP, Windapos, fosfat lah pokoknya itu kalau kebanyakan kan getir. Sehingga ya perlu hati-hati. Kalau karakinan, KRI 02 ini plusnya adalah Anda mau pakainya kebanyakan, mau over sekali, ya tidak mengaruhi di rasa. Itu. Jadi ya itu penyebabnya berita buruknya kemungkinan kondisi ini terus berlanjut, terus naik harganya sampai Maret tahun depan. Semoga saya salah. Berita baiknya, kita masih punya pengganti, yaitu Anda bisa cari Windapos dan juga Anda bisa coba pakai karakinan. Nah, hari ini hanya itu aja, nggak ada tips, nggak ada teori, nggak ada trik. Saya cuma menyampaikan kabar. Harapannya saya menyampaikan ini Anda tahu kondisinya dan Anda bisa ambil strategi ke depannya gimana. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.